Berikutnya ada dokumen kartu peminjaman buku yang digunakan oleh anggota atau para siswa untuk peminjaman buku, di mana di dalamnya ada data mengenai nama peminjam, kemudian kelasnya, nomor anggota, kemudian ada judul buku, nomor buku, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, serta paraf para petugas, dan juga keterangan pada saat pengembalian. Berikutnya ada daftar stok 6 buku untuk mencatat keluar masuk buku yang ada di perpustakaan. Di sini ada data mengenai judul buku, nomor buku, tanggal, jumlah buku, jumlah keluar dan masuk, kemudian sisa buku yang ada, serta keterangan. Kemudian ada juga dokumen mengenai daftar kunjungan perpustakaan, di mana di dokumen ini juga ada data mengenai tanggal kunjungan, jam kunjung, nama pengunjung, kelas, kemudian ada keperluan atau keterangan, serta tanda tangan. Berikutnya mengenai proses bisnis, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Pak Junius. Selanjutnya sebelum bahas terkait use case diagram, ini ada flow map atau bisnis berjalan terkait pengelolaan perpustakaan. Yang pertama itu dari admin, dia mengelola data buku perpustakaan. Nah, dari di sini ada cabang, itu ada form data buku yang tidak layak digunakan, lalu diarsipkan biasanya dalam buku besar arsipnya itu, atau from data buku baru kalau emang ada penambahan buku baru ya. Nah, dari from data buku baru ini dia ada arsipnya juga, lalu hasilnya itu berupa dokumen output yang bisa dilihat oleh siswa. Itu data buku perpustakaan. Selanjutnya si siswa bisa melakukan peminjaman atau pengembalian buku dengan mengunjungi petugas perpustakaan, memberikan kartu anggota. Nah, terus lalu di sini si admin atau petugas itu menerima kartu anggota perpustakaan dan merekap ke dalam buku laporan peminjaman atau pengembalian buku. Nah, di sini ada simbol arsip. Nah, dari sini si siswa bisa melihat laporan kayak tadi draft referensi yang dijelasin sebelumnya. Nah, terus di sini juga dari sisi kepala perpustakaannya juga bisa melihat dokumen output berupa data buku layak tidak digunakan, buku laporan data buku baru, ataupun laporan peminjaman atau pengembalian buku yang dilakukan oleh seluruh anggota perpustakaan. Selanjutnya, nah di sini ada use case dari aplikasi pengelolaan perpustakaan. Di sini ada aktor admin atau petugas perpustakaan. Nah, dia bisa melakukan login atau sign in. Nah, terus selanjutnya bisa melihat data siswa atau anggota perpustakaan. Nah, terus ada mengelola master data buku. Nah, biasanya ini sejenis mengelola data master kayak penerbit, penulis, dan sebagainya. Nah, terus di sini ada mengelola peminjaman buku. Jadi siswa yang datang ke petugas itu bakal dilakukan dia akan dikelola oleh si aktor admin ini. Nah, terus bisa mengelola pengembalian buku juga. Nah, ini ada laporan yang bisa dikelola oleh kepala perpustakaan. Di laporan ini dari ketiga data buku, data master buku, data peminjaman, sama data pengembalian buku. Selanjutnya activity diagram dijelasin oleh Ibu Wilis. Silakan Ibu Wilis. Ada nggak Ibu Wilisnya? Oh, Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Ada ya? Oh, mana Ibu Wilis?
Nggak ada di Oh, ada nih, Pak. ada. Ibu Wilis Apritasari. Atau sambil nunggu saya lanjutin dulu sebentar ya. Oh, tuh ada. Saya hadir. Oh, Oh, tapi mic-nya. mic-nya sepertinya bermasalah. Oh. Oke, kalau gitu berarti digantikan aja deh, diwakili ke Halo? sama. Ya, ini bisa. Oh, Sudah? udah. Oke. Oke, Maaf, silakan Pak. Bu Wilis. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Anissa, Pak Denny. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai activity diagram dari aplikasi pengelolaan perpustakaan. Yang pertama yaitu activity diagram pada use case sign in. Yang pertama dilakukan adalah si pengguna memasukkan username. Yang dimaksud pengguna ini adalah petugas perpustakaan dan kepala perpustakaan. Nah, setelah pengguna menginput username, account verification ini akan mengecek username yang diinput itu benar atau salah. Untuk account verification ini sudah di-set dari sistemnya ya, jadi akan melakukan verifikasi secara otomatis. Nah, jika username yang diinput itu salah, maka si pengguna harus memasukkan username-nya kembali. Jika username yang diinput benar, maka account verification akan verifikasi username tersebut berhasil. Kemudian si pengguna memasukkan password. Account verification ini akan mengecek juga apakah password yang dimasukkan itu benar atau salah. Jika salah, maka pengguna harus melakukan menginput kembali passwordnya. Jika benar, baru pengguna itu masuk pada halaman awal sistem. Kemudian yang kedua adalah activity diagram pada use case melihat data siswa atau anggota perpustakaan. Yang pertama dilakukan oleh si petugas perpustakaan, yaitu masuk ke halaman awal. Kemudian petugas perpustakaan dapat melihat data anggota perpustakaan. Selanjutnya, si kepala perpustakaan ini akan menerima laporan data anggota perpustakaan. Kemudian yang ketiga yaitu activity diagram pada use case mengelola master data buku. Yang pertama, petugas perpustakaan masuk ke halaman awal. Kemudian petugas perpustakaan akan melakukan kelola data penerbit. Kemudian petugas akan melakukan kelola data penulis. Kemudian petugas perpustakaan akan melakukan kelola data buku. Nah, selanjutnya kepala perpustakaan ini akan menerima laporan master data buku. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yang keempat yaitu activity diagram pada use case peminjaman buku. Apa saja yang dilakukan pada saat pengelola peminjaman buku ini, yaitu petugas perpustakaan akan melakukan pencatatan buku yang dipinjam. Kemudian petugas akan melakukan pencatatan nama anggota peminjam. Kemudian petugas akan melakukan pencatatan waktu peminjaman. Lalu petugas perpustakaan akan melakukan pencatatan waktu pengembalian. Selanjutnya kepala perpustakaan ini akan menerima laporan peminjaman buku. Oke, yang kelima, selanjutnya activity diagram pada use case mengelola pengembalian buku. Apa saja yang dilakukan pada use case mengelola pengembalian buku ini, yaitu petugas perpustakaan akan melakukan pengecekan buku yang dipinjam. Kemudian petugas perpustakaan akan melakukan pengecekan nama anggota peminjam. Kemudian melakukan pengecekan waktu peminjaman. Lalu petugas perpustakaan ini akan melakukan pengecekan waktu pengembalian. Nah, selanjutnya cek status keterlambatan. Petugas perpustakaan akan mengecek buku yang dipinjam apakah mengalami keterlambatan atau tidak. Jika terlambat, maka petugas perpustakaan akan memberikan sanksi. Kemudian si kepala perpustakaan ini akan menerima laporan pengembalian buku. Tapi jika tidak mengalami keterlambatan, si kepala perpustakaan ini akan langsung menerima laporan pengembalian buku tanpa ada pencatatan sanksi. Kemudian yang terakhir, activity diagram pada use case laporan. Yang akan dilakukan oleh petugas perpustakaan adalah petugas akan melakukan next selanjutnya. Oke. Yang terakhir yaitu activity diagram pada use case laporan. Yang pertama, petugas perpustakaan itu akan melakukan rekap laporan peminjaman, kemudian akan melakukan rekap laporan pengembalian, kemudian akan melakukan rekap laporan buku layak dan tidak layak. Dan selanjutnya, kepala perpustakaan ini akan menerima laporan peminjaman, laporan pengembalian, dan laporan buku layak dan tidak layak. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan terkait activity diagram pada aplikasi pengelolaan perpustakaan. Selanjutnya yaitu kelas diagram yang akan dipresentasikan oleh Pak Junius. Silakan, Pak. Ya, terima kasih.
Itu kelihatan Berikutnya nggak? Saya kecil-kecil amat ya. kecil banget ya Pak. Sebentar, saya ganti Ya udah kalau Bapak kebaca sih nggak apa-apa. kebaca sih Pak. Oke. Untuk kelas diagramnya di sini memang ada lumayan banyak tabel. Mulai dari yang paling kiri atas, di sini ada tabel untuk penerbit, digunakan sebagai data master penerbit. Kemudian di bawahnya ada data table untuk pengarang, untuk menyimpan data master pengarang. Kemudian ada tabel kategori untuk menyimpan data dari kategori. Kemudian ada data sebelah kanan, ada data buku untuk penyimpanan data master buku yang berelasi juga dengan data penerbit serta pengarang dan kategori tadi. Kemudian ada data peminjaman di sini untuk menyimpan data peminjaman buku yang juga berelasi dengan tabel ajukan yang ada di sebelah kiri, di mana data ajukan di sini akan menyimpan data-data buku yang dipinjam beserta jumlahnya ada berapa. Kemudian di bawah lagi ada data pengembalian. Data pengembalian ini digunakan untuk mencatat juga terkait dengan pengembalian buku, dan untuk detail buku apa saja yang dikembalikan ada di tabel lakukan. Kemudian di bawah ada juga data master kelas untuk menyimpan data master kelas. Kemudian ada data anggota atau siswa untuk menyimpan data-data dari siswa-siswa yang ada di sekolah. Dan di bawah ada anggota kelas log. Di sini fungsinya untuk menyimpan log dari misalkan kalau siswanya ada kenaikan kelas. Kemudian ada sebelah paling kanan ada jenis denda di sini untuk menyimpan data master jenis-jenis denda. Kemudian ada tabel bayar, fungsinya untuk menyimpan transaksi pembayaran jika tadi ada pengembalian buku yang ternyata telat pada saat pengembaliannya. Kemudian di sini ada tabel pengadaan, ini untuk jika ada penambahan buku yang berelasi juga ke tabel stok, di mana tabel stok ini juga bisa berfungsi untuk penyimpanan media penyimpanan untuk jika ada buku yang tadi tidak layak pakai juga. Kemudian di sini juga ada tabel pengguna. Tabel pengguna ini merupakan tabel yang digunakan untuk akun yang tadi disebutkan aktornya, petugas dan kepala sekolah. Kemudian ada juga profil pengguna yang menyimpan biodata dari pengguna seperti nama, alamat, dan segala macam. Kemudian untuk berikutnya ada juga tabel jabatan, fungsinya untuk sebagai master data jabatan yang nanti akan berelasi ke tabel pengguna. Terakhir ada tabel kunjungan yang berfungsi untuk menyimpan data-data kunjungan yang ada di dalam perpustakaan. Oke, berikutnya mengenai sequence diagram. Ini salah satu aja Pak ya? Iya. Yang dijelaskan. Ya. Terima kasih Pak Junius. Di sini saya akan menjelaskan untuk sequence diagram yang pertama dan kedua ya untuk mempersingkat waktunya. Yang pertama ini gambar sign in. Ada satu aktor dengan beberapa proses. Detail prosesnya itu yang pertama user harus memasukkan username dan password ke dalam sistem. Kemudian dari sistem akan dilanjutkan ke database. Kemudian pada database sistem akan secara otomatis melakukan pengecekan username dan passwordnya yang telah dimasukkan. Kemudian di sini apabila terjadi kesalahan akan kembali ke halaman loginnya, dan jika sudah benar maka akan langsung menampilkan halaman utama. Next-nya. Kemudian di sini sequence-nya kedua, user akan masuk ke halaman utama. Kemudian dari halaman utama akan memilih menu data anggota untuk mengakses data anggota.
Kemudian di sini ketika user sudah mengakses data anggota, maka sistem akan menampilkan data anggota itu sendiri. Kemudian ini akan dilanjutkan atau langsung ke komunikasi? Ke communication diagram aja. Oh, baik. Kepada Pak Nugroho dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Izin menjelaskan. Pertama tentang communication diagram pada kasus sign in pengguna. Jadi di sini ada aktor admin, petugas perpustakaan dan kepala perpustakaan, di mana mereka akan mengisikan username pada boundary. Ya, di sana akan ditampilkan juga pesan error jika isi username salah dan akan menampilkan halaman utama jika isian username dan password benar. Kemudian jika isian username dan passwordnya benar akan dilanjutkan ke control system untuk menampilkan halaman utama dan ada pengembalian username dan password ketika salah. Nah, dilanjut dari control system masuk ke database yaitu untuk kontrol validasinya. Jadi untuk pengecekan user data dan validasi data, dan jika validasi datanya betul, dia akan menampilkan halaman utama yaitu dashboard. Next. Oke, yang kedua yaitu tentang melihat data siswa atau anggota perpustakaan, di mana aktor masuk ke dalam halaman utama, kemudian memilih menu anggota, maka di bagian kontrol sistem akan melakukan pengecekan data anggota atau mencari data anggota yang diteruskan ke database, melakukan pengecekan dan menampilkan kembali data anggota. Mungkin untuk mempercepat waktu di sini sebenarnya saya ingin menjelaskan juga Pak tentang mengelola master data buku, karena pokok dari sistem pengelolaan buku adanya di communication diagram yang sebelah sini Pak. Nah, di sini juga petugas ketika akan mengelola buku dia memiliki ada 14 cara kerja ya. Yang pertama membuka menu data buku, kemudian input buku, simpan buku, cari buku, input pengarang, simpan pengarang, cari pengarang, input penerbit, dan seterusnya sampai hapus dan ubah. Kemudian dilanjut ke bagian form entry data buku, di mana di sana akan menampilkan apa saja yang diinstruksikan oleh petugas. Ya, antara lain menampilkan data buku, menampilkan pengarang, dan menampilkan penerbit. Kemudian di bagian control entry data buku, di sana akan dilakukan instruksi untuk membuka menu data buku, input buku, dan seterusnya. Kemudian di bagian database juga akan menyimpan data-data ya sesuai instruksi dari kontrol sebelumnya seperti simpan buku, dan seterusnya sampai ke ubah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Pak Junius. Oke, Baik, ini terima berarti kasih. udah ya. Sudah, Pak. Ya, oke. Yang pertama saya komentari gini. Di sini penggunaan istilah database harusnya tidak digeneralisasi ya, tapi disesuaikan kebutuhannya dengan kelas diagram yang sudah dibuat. Tadi kan kelas diagramnya banyak tuh. Nah, Iya, kalau Pak. saya lihat di communication diagramnya kok cuma pakai satu entity class ya, itu database gitu. Harusnya ada spesifikasi ya. Jadi tabel yang dilibatkan tuh harusnya spesifik pada saat pengelola master buku tuh apa saja. Tadi kan ada pengarang, ada penerbit, ada buku. Nah, harusnya itu semua muncul. Nah, ini tentunya harus konsisten juga dengan sequence diagram. Sequence diagram mengelola master buku ini mana? Coba tampilin deh. Mengelola master buku sequence-nya. Nah, ini kan. Bentar. Ini nggak ada tabel-tabel yang dipakai. Nah, ini tabel-tabel yang tadi digambarkan di kelas diagram itu kok nggak muncul di sini. Ya, jadi ini malah ada edit, ada apa tuh? Tambah edit hapus ya. Terus sama Iya, Pak. database. Nah, jadi harusnya bukan itu, edit hapus itu sebenarnya di message harusnya. Kalau di atas itu, kalau pengelola master buku ya,
sederhananya adalah pertama ada aktor, oke, terus kemudian ada menu utama dari si halaman master buku, atau kalau misalnya kita mau masuk langsung ke master buku ya berarti ada form boundary class entry master buku. Kemudian nanti ada control class entry master buku. Nah, yang lainnya itu adalah tabel-tabel yang terlibat kalau kita mau entry master buku. Kalau lihat coba kelas diagramnya. Tadi kelas diagramnya. Oh iya, sebentar Pak. Nah, ini tuh. Tadi untuk mengentry data buku itu butuh apa saja tabelnya. Berarti ada buku, di sini kebetulan dipisahin ya, pengarang, penerbit itu dipisah-pisah. Nah, biasanya sih ini Pak Junius ngambil memang ini ya, sistem aslinya tuh data tabel-tabelnya tuh sebanyak ini ya? Iya Pak. Oh, oke. Nggak, agak kurang lazim sih, biasanya pengarang itu biasanya tidak dijadikan tabel sendiri karena gini, kalau dijadikan tabel bayangkan saja kalau misalnya ada buku gitu ya, maka pengarangnya harus dibikinin master terus tuh. Kalau penerbit mungkin oke ya, karena penerbit mungkin di Indonesia jumlahnya tidak terlalu banyak ya, misalnya ada Andi Offset, ada misalnya Geraha Ilmu dan sebagainya. Tapi kalau pengarang itu kan sangat spesifik sekali, ada yang mungkin pengarangnya 1 orang, ada pengarangnya yang mungkin 3 orang, ada 4 orang gitu ya. Nah itu biasanya pengarang itu masuk aja ke dalam buku ya. Oh iya. Jadi di dalam buku tuh ada judul, ada pengarangnya, kemudian ada edisi. Nah kalau penerbit ya boleh sebenarnya, kebanyakan sih penerbit juga masukin di dalam buku gitu ya. Karena ada penerbit bisa jadi penerbitnya itu bukan penerbit yang familiar gitu ya, misalnya Alex Media Komputindo bukan, tapi ada penerbit yang dari kampus gitu ya, misalnya Budi Luhur Press. Nah itu jadi agak repot juga kalau setiap kali itu dimasukin master. Nah sebenarnya kalau di pengelolaan peminjaman buku perpustakaan gitu ya, yang utama itu gini, buku itu sebenarnya punya yang disebut namanya kopi buku. Di sini ada nggak kopi buku? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Kenapa perlu kopi buku? Karena gini, kalau kita beli buku biasa di perpustakaan kan untuk buku bisa dipinjemin itu kan nggak satu ya bukunya ya. Bukunya misalnya ada 5 gitu. Nah, kan kita harus mendeteksi ya kayak eksemplar namanya kopi buku. Jadi kalau nanti ada siswa yang pinjem, itu ketahuan dia pinjem buku yang mana sih gitu ya. Kopi yang keberapa yang dipinjem. Oh kalau gitu itu ya. saya taruh di stok Pak. Oh, stok itu sebenarnya justru jumlah bukunya. Oh beda ya. Oke. Jadi gini, buku misalnya katakan judulnya katakanlah matematik 1 gitu ya. Dia Iya. ada 5 buku, nah stoknya 5 Mm-mm. gitu. Tapi setiap buku itu punya kopi buku. Nah, kopi bukunya tadi ada berapa dia kopinya. Oke. Nah, biasanya di perpustakaan yang sudah cukup modern, dia biasanya membuat ada namanya buku yang disebut namanya buku referensi yang nggak boleh dipinjam. Jadi buku yang buat ditaruh di rak utama, jadi dia nggak boleh dipinjam sebagai katalog utama ya. Tapi nanti ada kopi bukunya yang boleh dipinjam. Jadi kopi bukunya. Jadi kalau ada 5 buku, dia punya stoknya biasanya yang 4 yang boleh dipinjam, yang 1 ini nggak boleh dipinjam gitu. Berarti kopi buku tuh week entity dari buku gitu Pak? Ya betul. Jadi yang dipinjam itu sebenarnya oleh si siswa adalah kopi buku. Oh gitu, oke. Jadi kopi buku punya buku gitu ya. Iya. Jadi kopi bukunya itu biasanya adalah nomor kopi bukunya sama itu. Kadang gini, ada buku judulnya sama ya, tapi edisinya sudah beda tuh. Ada namanya edisi 1, edisi 2 gitu ya, atau bahkan ada edisi revisi. Nah, itu atributnya nyimpannya di kopi buku untuk yang berubah-berubah gitu. Kan ada tuh buku tiba-tiba kan di tahun berikutnya dia cetak lagi tapi dia nyebutnya edisi revisi gitu kan. Nah, itu biasanya edisi ditaruh di kopi buku. Tapi kalau penerbit biasanya masih tetap sama. Jarang buku penerbitnya berubah kalau masih judulnya sama gitu ya. Biasanya kalau penerbitnya berganti, biasanya judulnya harus diubah tuh. Ya, dimodifikasi gitu walaupun mungkin pengarangnya sama. Oke, jadi begitu. Jadi kalau kita bikin kelas diagram atau bentuknya ERD, maka tabel-tabel itu secara spesifik harus tergunakan di dalam sequence diagram gitu ya. Jadi sequence diagramnya harus bisa merepresentasikan tabel mana saja sih yang dipakai pada saat transaksi itu berjalan.
Jadi kita harus mengetahui, karena nanti pada saat ini sequence diagram itu kan nanti akan di-deliver kepada programmer. Nah, programmer instruksinya kan harus jelas. Tabel apa yang dipakai? Ya dia jalanin, oh ternyata tabelnya ada 5 ya. Dia nanti pada saat bikin programnya ada 5 tabel yang digunakan gitu. Formnya mana? Di situ dibuat di sequence-nya ada boundary gitu ya. Nah, boundary-nya nanti pasti harusnya ada rujukannya, yaitu bentuknya rancangan layar. Nah, rancangan layar itu nanti diimplementasikan sama programmer. Oh, bentuk rancangan layar yang diinginkan oleh seorang sistem analis itu kayak gini, ya udah dia membuat tuh. Jadi sebenarnya sequence diagram itu skenarionya sistem analis yang bikin, tapi nanti yang implementasi menjadi coding itu adalah programmer, bukan sistem analis. Nanti programmer berarti kan harus kayak semacam diberikan informasi yang sejelas-jelasnya, apa saja yang harus ada, terutama tabel-tabel yang digunakan. Jadi kalau misalnya nanti tabelnya dipakai cuma satu, nanti programmer pada saat bikin program bisa salah tuh. Wah, kok cuma satu ya? Ternyata pas dijalanin programnya nggak jalan-jalan. Kenapa? Karena tabel yang digunakan ternyata memang tidak cukup memadai untuk menjalankan transaksi tersebut. Itu ceritanya, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya timnya Pak Hendra ya, Pak Hendra Adi. Setelah Pak Hendra Adi nanti